Oke, selamat datang. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Ngalur Ngidul bersama bintang tamu kita Ki Ad Ki Ade siapa tadi? Kurniawan. Ki Ade Kurniawan. Ki Ade Kurniawan nih memang kita undang guys untuk tema pada konten kali ini supranatural. Jadi supranatural itu alam gaib. Alam gaib yang didampingi oleh alam nyata yang kita suka lihat lah biasanya ya. Ngapa mau pakai bahasa Jakarta? Tidak, harusnya tidak boleh pakai bahasa Jakarta. Jadi konten ini no bahasa Jakarta ya sanaknya ya. Sorry biasa itu. Agak tegang tadi karena sama Ki Ade kan. Ki Ade Kurniawan sehat weh? Sehat aja bang. Selamat datang di Saung Rasa Raja di konten kita. Ya. Apa jadi? Sehat aja juga. Ini kita apa nih project kita ke depan nih? Masih konten explore ke rumah tempat-tempat angker kan. Kadang rumah-tempat angker, kadang makam. Intinya tergantung juga kalau masyarakat merasa ada gangguan makhluk halus, biasanya calling langsung datang ke lokasi. Mas, kita ini nerima panggilan masyarakat jadi. Kalau ada gangguan makhluk halus. Ya, ada pengaduan dari masyarakat gangguan makhluk halus, kita nerima langsung datang ke lokasi. Oh. Kaget dibantu sama Ki Ade Kurniawan nih, ya, sama kau. Oh, jadi pengalaman selama ini yang paling ada enggak pengalaman mencekam apa pengalaman yang kira-kira biasanya aku ngatasi ini simple. Tidak terlalu ini kok kali ini agak-agak besar nih gangguan apa sak mana? Apa aduh, ada kemarin tuh masalahnya pas ke Wisma Angker tuh kan. Sama tempat yang sebelum Wisma tuh memang tempat itu angkernian pulau. Masalahnya Wisma Angker tuh di mana? Di arah atas, arah Simpang Nangko. Namanya Wisma Angker? Namanya? Pandai namanya. Laju? Itu tuh sebenarnya explore iseng aja. Pertama kali kan explore iseng, coba-coba masuk-masuk ke lokasinya. Pas tengok tuh ada gangguan dari makhluk halus tuh, yang keluar tuh kuntilanak merah sama putih. Itu nyato tuh? Iya. Tertangkap kamera? Tangkap kamera. Tangkap kamera? Karena jelas juga pas ikutnya hanya ganggu kan, langsung dua makhluk. Biasanya satu-satu yang timbul tuh kan. Iya. Pas terakhir tuh closing, yang timbul dua makhluk halus tuh. Kita biasanya ngonten di mana? Di TikTok apa di YouTube? Untuk TikTok beda lagi kalau di TikTok. Jadi paling YouTube. Kalau TikTok tuh udah koneksi sama kawan untuk baca kartu tarot atau kartu ramalan. Jadi beda. Jadi biasa kita nih di YouTube ya? Di YouTube. Ada timnya sih itu? Apa dewean ya? Kalau dulu ada, sekarang tidak ada lagi dewean sekarang. Jadi kalau ada masyarakat yang terganggu apa tersapo juga, pacak panggil itu? Pernah nyembuhkan orang tersapo tiba-tiba itu pernah. Kalau manggilnya tuh lebih ke arah manggil ke dalam arah boneka cek ini paling. Oh, jadi kita pacak masukkan apa makhluk goib tuh ke dalam boneka itu. Ya. Karena yang Riana ini namanya Riana nih kalau ini kan. Riana namanya. Dia ini tidak diajak jalan kalau tidak dimasukkan arwah dulu. Jadi harus dipanggil baru tidak jalan sama kita. Pakai tumbal-tumbal enggak masukkan arwahnya pacak mana? Tidak ada pakai tumbal, paling syarat-syaratnya aja lah. Syarat. Kalau kini tidak terlalu pakai syarat lagi, paling panggil aja. Panggil aja bisa. Jadi Nyoni kalau sudah dipanggil apa yang dilakukan nih? Jalan kaki we biasa. Iya, berjalan. Kita yang ngajak jalan, ngiring. Kalau ngomong pacaknya enggak? Ngomong enggak, Cak? Kalau ngomong belum bisa. Kalau ngomong langsung beda dari gitu. Kalau pacak ngomong maksud aku kan 4 angko lumayan tuh, tembak kali 100-an. Alex kok lagi tuh? Kalau itu justru belum ada namanya, Pak. Belum ada namanya. Kalau nonton podcast itu boleh kasih nama siapa komentar. Oh, ya, boleh di komen kan? Siapa namanya yang cocok? Nama Indonesia boleh, nama luar boleh. Terserah. Mulai kejang boleh. Tapi belum pernah dipakai untuk dimasukkan. Kalau itu belum. Cari nama dulu kan. Jadi keseharian di luar kita supranatural nih apa gawean itu apa lo kali? Usaha. Oh iya, itu lah lama keluar. Aku masih bujang.
Umur berapa gitu? 25. 35. Berarti sama gue itu gitu ya. Iya. Kelahiran berapa? 89. Aku 90. 60 bulan. Sama. Cuman keluarga support masalah supranatural. Apa takut lagi ada apa-apa? Awal-awal takut. Bukan. Ini nurun dari siapa? Dari gae apa dari kakek atau tahu-tahu dewe bae baca? Sebenarnya kakek buyut yang lama. Kakek buyut yang lama. Meninggal kan. Zaman dulu itu zaman penjajahan dulu. Jadi mungkin di inilah yo apa si ilmu nih ke kau lah yo. Iya. Ibu bisa diproses cuman dan tinggalkan. Yo tidak pakai keris-keris dah. Nanti ke Padang. Tapi jujur be, takut tak pada mantu? Jujur, manusiawi. Manusiawi awalnya takut. Awalnya takut. Tapi lama-lama coba beranikan diri terus. Akhirnya biasa kok berani. Awalnya akhirnya lah biasa. Awalnya takut, memang takutnya kan. Ada lari sempat. Ya, kunci. Awalnya. Nengok depan mata nih. Iya. Soalnya cak ini, orang tuh kalau yang sedikit bukan tidak percaya dengan adanya goib ya. Kalau orang tuh kurang galak masuk ke dalam dunia itu, mungkin seumur hidup tidak bakal ditampakkan. Nah, Kayak mato, iya, kan? matonya. Jadi sampai tua pun lah pernah menengok jin apa ini belum pernah. Iya. Karena kita ndak masuk ke dunia itu, nak mendalami, mungkin barulah ditengokkan. Iya, baru dapatkan. Lalu jujur be aku alhamdulillah belum pernah nengok seumur hidup. Belum pernah ya. Cuman bukan kita tidak percaya namanya barangnya itu kan. Ya. Saya kan mengajak. Tapi kalau suara-suara banyak sering. Sering. Ketindihan juga lah kalau bukan. Betul kali itu. Sleep paralysis. Tinggian. Bahaya ketindihan tuh. Ya. Cuman aku udah yakin kalau sampai mati. Karena yang mati itu cuma malaikat maut pula. Ada bacaan jin tuh matikan Matikan orang. orang. Benar. Dia bisa nampakin ya, bisa ngobrol juga gitu. Cuman dia bakal caranya, cara langsung bunuh ke dalam tidak sih kalau seperti itu. Apalagi jin. Cuman mungkin orang kalau lah diikuti terus berisi gitu Jadi ya. kalau ketakutan lebih kena dewe. Tapi kalau orang sejak zaman dulu itu kan memang mayoritas tuh kakek-kakek nenek zaman dulu tuh galak mungkin yo. Mungkin satu orang tuh satu ada yang ikut. Ya, Zaman dulu dah aku zaman perang gitu dah. Nah mungkin pasti ada lah. pasti ada yo. Itulah cak harimau, cak apa itu kan. Wah, cuman banyak nengok orang-orang tua tuh ninggalkannya aku cincin, keris-keris kecil itu kan. Itu banyaknya itu. Tapi ada ilmu tak kira-kira untuk ngambil apa namanya tuh benda pusaka aja itu. Ada, nah itu pelatihnya dari pelatihan dulu. Kau? Bisa. Oh bisa. Misalkan pohon ini angker, pacak dicabut ternyata ada batu, ada keris itu. Bisa gitu. Tidak rawan ngamuk. Tahu-tahu dia ngamuk. Energinya emang kue kalau cabut gitu kan. Cuman karena lagi biasa lawannya, akhirnya bisa juga. Kalau dipentangkan dulu. Tapi tidak bakal apa-apa ke badan kau. Kayak takutnya dimakan badan kau. Maksudnya kurus sama sakit jadi tidak. Kalau dimakan tuh tidak paling energi habis baik. Kelitaan pasti kan sudah habis. Sudah istirahat sehat. Ini perlu istirahat dulu kadang-kadang. Terus barang yang diambil itu jadi apa kira-kira? Paling Tidak ada pacak untuk senjata, untuk apa, untuk pelet, tapi ada. kalau menyimpan tuh karena takutnya orang kalau gitu melempar ke orang ngasih ke orang pak saling menyimpan jadi juga disimpan baik bisa dimakan lebih baik. Kembali. Ambo nak nanya, kau percaya dah bahwa Bung Karno tuh nyimpan duit hartonya tuh di dunia gaib. Jadi Baso pernah bertangkap tuh, Ambo riset tuh, duit tuh pacak diambil dari alam gaib ke alam nyata. Batangan emas. Jadi disimpan kayak zaman Bung Karno bukan di dunia, tidak di alam gaib. Itu memang benar atau tidak? Ayo dari Ambo ya karena memang Tapi belum ada yang terbukti pacak ngambil dah. Kira-kira dah. kalau mungkin
kalau orang tuh masih hidup pada zaman itu bisa, tapi kalau di zaman kini tuh mungkin agak ditinggalkan itu, mungkin jadi orang tuh nggak agak sulit juga. Karena dengar dari aku tuh, ya orang pintar juga lah di YouTube kan. Ini kalau macam diambil utang Indonesia itu macam lunaskan pakai dua ya. Ya batangan mas kan main sekilo lah berapa gitu. Mana harga barangnya kalau Lah yo. ya kok itu ada balik. Ada nggak yang ditinggalkan ada yang enggak. Orang yang zaman kini kok dibandingin ilmu orang zaman dulu kan agak jauh. Oh, mungkin banyak papas yo, walaupun turun-turun nak. Jadi tidak ada pulnian pacak cak zaman dulu dah. Zaman dulu, iya. Ibarat kata kita, cak Datu Amu dulu pernah cerita. Zaman dulunya kecil tuh nengok orang terbang tuh biasa. Ya, guys. Macak kini, kalau ada orang terbang tuh langsung diundang ke TV, yakin? Tidak mungkin lah. Tempatnya berat, kengerian. Kan agak sulit yang paling batinan, ada lah dikit. Kalau yang bangunan dunia itu agak susah. Terakhir tuh Ki Joko Bodo, video terbang, cuma nggak tahu tuh real lebih dah. Itu bodoh. Kan ada YouTube gitu kan? Nonton ya. Orang dulu itu sih Ngeri kan? orang Cuman di luar supranatural tuh, ibarat katanya nih, supranatural tuh ada hasil. kalau Selama ini. ada hasil tuh tergantung orang-orang sebenarnya. Lagi makanya kalau di TikTok tidak ke arah natural kan, itu kan ke kartu ramalan. Natural juga cuman kartu ramalan tuh yang dibaca kartu orang terus dan lain sebagainya. Bisa ngasilkan itu sebenarnya. Menghasilkan duit. Iya bisa. Tidak, kau selama ini dapat Kalau yang di penyanyian kalau tidak lalu masuk situ paling ya sadarnya kan. jadi kau ini menjalani itu tuh untuk ada imbal balik berbentuk duit atau memang hobi-hobi kan? Hobi gitu. Terus memang nolong orang. Oh, nolong orang itu. Bukan cari di situ ya. Soalnya kalau kau tidak dapat apa-apa ya tekor juga saya dah. Nak berangkat kemana orang minta tolong, nak pakai bensin. Iya dah. Tapi ada yang ngasih dah. Ada. Yang tidak ngasih ada. Ada juga. Ada juga. Terima kasih kan. Ada juga. Banyak. Makanya tidak apa-apa. Tergantung Nggak masalah, ya. orang itu lah maksud itu ya. Kalau tidak maksud. Kita tidak matok di awal dah. Jadi usaha di luar supernatural ini apa usaha gitu? Jualan. Kos-kosan. Oh, punya kos-kosan. Mati. Aman kan? Makanya Lapang sih tidak. Hah? masuk dapur ya. Gaya masih ada kalau? Alhamdulillah sih. Untuk saudara ada berapa kok gitu? Dari mana lu? Dari ibu tapi dari ayah. Oh-nya beda. Beda-beda. Beda tempat juga kan. Tidak, maksudnya kayak lanang kayak gini? Beda satu daerah, cuman beda. Bukan. Adik-beradik kau ada berapa orang? Oh, kalau adik-beradik, Iya. oh, cuma Tiga bersaudara. kandung kan, kandung juga. Kau anak kau? Anak kedua. Anak kedua. Jadi di Curug nih ada tim-tim kamu yang untuk explore tuh ada. Maksudnya ada komunitas apa? Paling gabung sama yang lain, kawan yang lain. TikTok kan paling gabung situ. Tapi beda, mereka live, aku konten. Kau pacak masukkan orang biar kesurupan? Cak kudu kepang. Bisa, Bisa. Kenapa kau tahu? kalau memang diperlukan. Jadi Sananet ini Ki Ade Kurniawan ini bisa kalau orang apa ya? Sebenarnya ilmu kesurupan tuh pandai sebenarnya. Kalau hipnotis beda. Beda lagi. Oh, beda lagi. Soalnya kalau kesurupan nih kadang orang pakai untuk apa ya? Mencari info.
Iya lah. Mencari info di masa lampau, udah. Iya. Jadi pada kata misalkan cak kasus yang viral pada final misalnya, ada banyak kesurupan lo. Kalau tidak kan tak tahu misalkan itu. Sekarang juga caknya, yo yang masih percaya dengan seperti itu, boleh juga sebenarnya. Dah. Tapi rawan dah, ada yang cak viral-viral tak percaya ditarik. Kan hari-hari juga be. Tergantung yang masukkan juga. Cuman ada juga tuh, ada yang gilo sudah kesurupan. Kesurupan. Yo, yang ku tengok tuh kesurupan di SMP yang serentak tuh naik masal sampai gini gitu. Nah, itu cak anu kira-kira menurut kau masuk jin pas buat gila orangnya Yang terima itu tidak kuat, yang masukkan tidak tanggung jawab kalau kamu. Ini dia masukkannya juga. Tanggung jawab. ada yang masuk kan SMP misalkan 100 orang kesurupan kalau banyak kejahat orang itu baca masuk aja itu dah. Namanya tanggung jawab saja. Itu tidak tanggung jawab. Bukan jin situ yang nak masuk dewe tetap nak ini yo. Cuman dulu maksud aku tuh memang ada kan banyak SMP kan upacara kesurupan masal ya kan. Inilah jarang puluh lah kalau lah main TikTok puluh. Iya kalau lah main TikTok puluh jin-jin gini nih. Aduh TikTok jin dah. Boleh kita bahas di ini kagak di Daus kita bahas TikTok jin explore. Supranatural tuh kayak ilmu hipnotis beda. Nyo apa? Supranatural tuh aku belum paham nih. Nyo tuh dunia bangsa jin. Cara situ bisa ya ke diskusi sama orang bisa. Misalnya orang kan diskusi tapi tidak percaya sama dia kan tentang masalah ini. Ya ke arahnya supranatural paling. Hipnotis beda lagi kan bisa jadi terapi, bisa jadi yang lain. Hipnotis tuh tidak pakai jin. Bisa. Itu juga sugesti. Oh sugesti. Sugesti ke orang. Jadi misalnya orang pada penyakit apa kan disugesti dulu orang. Alam bawah sadar gitu ya. Kalau lebih ke arah situ memang lagi halus, astral. Jadi jin ini ibarat kata cak kau bagian mendalami hal itu terganggu dah sih rombongan. Rombongan yang mana semua? Maksudnya rombongan itu bangsa itu terganggu. Ini ada rombongan Terganggu sebenarnya. Tapi kan baik lagi yang sama mereka juga. Ada yang baik ada yang buruk kan. Itu kan yang buruknya yang diganggu. Kalau yang baiknya ya dia lainnya. Kita ada yang baiknya udah itu. Nah kan biasanya yang bahaya nih yang buruknya. Nah, yang buruk itu lagi. Buruknya terganggu. Oh dilawan ya. Iya. Yang baiknya jangan biarkan aja. Cak jin Islam gitu dah. Iya, itu jangan. Jangan ke masjid mungkin dah. Itu dia tuh apa? Baik juga di sana bisa buruk mati so. Dari buruk lagi. Iya. Itu dia sih. Jadi barang kata rumah kita tuh ada aura-auranya yang orang nak jahat mungkin mundur dah. Betul. Iya itu. Jadi posisinya lah kemana weh paling jauh kan ekspor Masih arah Sumatera. Sumatera. Rejang pertama kan. Kita makan dulu deh itu. Terjauh mana? Masih daerah sini. Belum ada keluar kota. Belum. Keluar Bengkulu? Belum sempat. Makanya kalau ini netizen nonton minta tolong kan biar stay monet biar bisa keluar kota. Kan kita Kalau dari nak situ. ada yang nak ngundang keluar kota boleh guys. Boleh. Iya. Aman tuh ongkos PP weh pokoknya. Makan tak rokok jadi lah. Kalau lah ngasih ongkos PP kan jangan ngasih makan ya keterlaluan dulu sana. Iya kan. Enggak lemak dulu. Bahaya. Sudah nggak biasa makan. Ah, ayo. Kira-kira. Kan tak mungkin gitu. Ini nak digeluti nih sampai tuh apa ada batasan ekspektasi gitu kage aku batas nikah apa batas umur sekian aku caknya tinggal macam mana Tidak akan sampai punya sih ya, batas umurannya kira-kira orang nggak nengok lagi dan aku lagi ya tinggalin dulu aja apa lagi. tapi caknya kalau gaib gak ada mati Iya. setiap zaman tuh aku pasti ada yang gaib kan karena ya udah baca kita pungkiri kadang gaib tuh lagi viral meledak juga tuh Ya, nengok video kursi rumah sakit bergoyang tuh sudah jutaan di TikTok juga di YouTube kan kejar orang juga gitu gue cuma mental nomor satu kalau aku bukan apa-apa aku tuh orang tidak galak
dulu kayak gaek lah pernah dikasih dari datuk kan, nih kau nak pendidikan, kau nak perang, pegang ini, janganlah pantangannya tidak boleh masuk kamar mandi, ngeri ya. Karena aku cuma dikasih tahu itu, tidak dikasih tahu kalau melanggar pantangan toh, jadi tidak boleh. Terus tidak boleh makan sate, bakso tidak boleh ya. Jadi tidak kalah, alhamdulillah juga belum pernah kalau diganggu. Ya, jangan sampai juga kan. Ya. Tapi kalau suara-suara biasa aslinya napo karung di plafon tuh berbak-berbuk itulah biasa ketinggian orang itu. Cuma mantu nih. Soalnya kata orang-orang pintar yang supranatural tuh sekalinya mata batin dibuka seumur hidup buka. Walaupun ditutup bahasanya bisa nutup pun sesekali tenampak, iya kan? Itulah aku tidak galak. Kalau kau ini lah buka berarti. Aku cakap no? Atau batin no? Buka. Kau nengok saung ni jangan. Ada tak? Yang jahatnya. Kalau pertama kali kau masuk. Kau dah Ada ya? Kau tu sih rapi yang semua. Soalnya itu rapi. Kalau yang Kalau untuk orang galak lempar apa biar usaha tu sepi itu adonnya apa tidak? Cek itu sih. itu balik lagi ke keyakinan kita. Kalau kita meyakini itu jadi komersial, ya komersial. Tapi kalau kita tidak meyakini dia lalu lempar, ya Tidak, kalau realnya asli bisa buat sepi yang cek itu. Atau ternyata suges baik atau mitos baik. sugesti orang. Itu tuh ya. Yang nengok tuh paling berpikiran, ayo aku bakal sepi usaha bukan lagi lempar itu tengok kan. Ya, sepi jadinya. Tapi kalau yang paling positif lagi ya. Kalau kita percik-percik air garam itu kira-kira masuknya ke supranatural apa tidak? Sekarang ya, itu lebih ke membersihkan kayak sekarang. Itu masuk ke supranatural juga masuk. Biar aura tempat atau aura itu tuh terang. Lebih terang ya. Itu dari nenek moyang juga dilakukan. Oh dari dulu. Soalnya kita juga jalani air garam tuh cuman pakai selawat nabi kan gitu kan. Tidak donyo kita pakai apa jampi-jampi ya. Pakai selawat nabi. Yang paling ngeri ini sekarang supernatural ini dukun cabul. Ini kalau aku ada kira-kira kawan ada dukun cabul boleh undang Gus. Yakin kita bongkar dukun cabul. Tidak, sebut nanti itu pukul paling malu ke diri dewi. Tapi asli, tidak maksudnya nyo untuk konten baik atau memangnya melaksanakan itu hal-hal seperti itu. Kalau dikecabut mungkin awalnya iseng, kalau kataku. Nafsu lah ya. Iya nafsu awalnya nengok yang pasien-pasien kan biasanya cewek yang cewek. Nah, datang pasien cewek, nafsu awal-awal modus lah kok. Modus kena tino nih. Nah itu awal mula yo. Dilakukan lah ya. Dilakukan lah itu. Banyak dari tempat kita kaca, bang. Biasa gitu. Oh, bukan awalnya memang asli dukunnya yo. Jadi modus tawarannya. Nah itu. Ada tapi kawan itu. Aduh tuh aduh. Tidak ada pak. Hah? Tidak ada esok hukum malu dia. Iya ada itu. Berapa kali aku datang situ ya bisa. Berhentikan kau yuk. Jangan. Sana net kalau ada yang nak komen pertanyaan untuk apa rumahnya diganggu boleh. Kaget langsung kita kontak atau DM Ki Ade Kurniawan. Misalkan nak dibersihkan rumahnya. Ini bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya jangan julid jadi netizen. Biasa-biasa baik kita. Nanti kalau julid paksa kita mainnya door to door kayak bahaya kan. Door to door. Tidak maksud soalnya. Kalau Yo, udah paksa kan. Itu tidak perlu ngajak kan. Yang percaya pasti bertanya. Cak mana sih kan itu? Itulah makanya. Ibarat kata supernatural ini sebenarnya kalau dari agama juga wajib harus percaya. Barang gaib itu ada. Bukannya mitos bukan. Kecuali yang mungkin ateis atau tidak beragama kita tidak ngerti lah. yang kebetulan itu pendampingan sama. Cuma sih kok ada yang lucu. Reza Arab, kita bahas artis ya. Ya. Siapa tahu kepercayaan viral Reza Arab lah. Kita bahas artis.
orang yang paling tidak percaya gaib. Cuman yang takut hantu. Otaknya. Lucu tak? Dia tidak percaya gaib tapi takut hantu. Kan lucu. Iya. Iya kan? Nyo main ini aja di YouTube kita tengok tuh kan suara belakangnya nyo lah ketakutan minta tolong. Jadi mana orang tidak percaya gaib? Nyo banyak nih sana nih. Banyak yang tidak percaya gaib, cuman kalau malam nak kencing, nak nyo takut hantu. Lah itu namanya bodoh. Pasti percaya nyo. Di otak kecilnya percaya, cuman mulutnya ngungkap tidak percaya ini. 20 orang jadi banyak orang. Sikok lagi pemikiran aku nih. Ini tidak ada aku ngambil dari, tidak ada riset dari YouTube, tidak riset dari Google. Kau tahu dah ngapo? Nah ini pertanyaan aku. Orang tuh takut dengan hantu atau takut dengan suara, takut dengan apa? Itu faktornya. Banyak itu sugesti dari dirinya. Bukan, maksudnya nyo faktor yang bisa buatnya takut tuh intinya tuh apa asal kau tahu? Nyo takut, oh kalau lewat sini siang tidak takut, kalau malam takut. Itu faktornya. Intinya ke hantu. Tidak percaya ke ini itu malah mungkin. Kalau tidak percaya ngapain? Sebenarnya kalau ini prediksi aku ya, ilmu ini orang takut hantu karena gelap. Kan belum. Orang yang takut hantu nak ngencing ke kamar mandi baik karena malam tadi walaupun lampunya itu tapi dunia ini sedang gelap, dia takut. Disuruh aja datang ke kuburan siang-siang, enggak punya. Berarti faktor takut itu gelap. Iya kan? Dunia ini gelap maksudnya. Bukan karena ruangan atau apa baik. Dunia ini gelap. Jadi faktor hantu yang utama itu gelap sebenarnya. Gelap. Lah cak mana orang suruh lah dia ke kuburan biasa baik siang-siang. Walaupun mungkin tetengok ada kuntilanak, tidak hanya takut siang-siang lah. Coba malam-malam. Ya kita takut. Nah, berarti ilmunya tuh kalau aku selidiki, aku kulik-kulik, oh ternyata manusia ini takut juga gelap. Iya. Iya kan? Karena malam. Itu ilmu sananet itu belum ada dibongkar-bongkar tuh, nah, jadi disimpan, boleh dikopas tuh kan. Ya lah, ada orang takut hantu Saya siang-siang. kayak abang pernah ada pengalaman itu belum ya? Selain tinggihan tadi, Tinggihan tuh selain itu ada nggak? Belum pernah. aku jujur baik, aku dan kalau aku daripada aku takut hantu, tidak aku berani lah. Ada rasa takut, cuman lebih takut sama orang jahat. Aku misalkan bawa mobil nih, lebih aku berani lah lewat jalur angker daripada jalur begal. Rawan tuh nyawa yang di ini yo. Jadi Kalau mereka tadi yo. ini tidak bakal nyawa. Jadi kalau ada dua pilihan kita nak lewat jalur angker kayak jalur begal, aku pilih jalur angker pasti. Wah, ayo kalau begal wah itu tidak selamat gitu. Kalau hantu pacak kabur, mobil mogok lantak jin tadi lari gitu pacaan. Betul dah, Dela? Setuju? Nah, itu pula jadi hantu juga lagi. Manusia itu kadang menakutkan daripada jin. Kadang-kadang gantung manusia. Cuman sebenarnya kalau aku tengok pengalaman ya, sebenarnya manusia tuh lebih sadis dari jin. Ya tetap faktor jin. Ya, Hasutan setan kan. setan. Karena dilahirkan tuh kita dalam keadaan kau nak ngapu, kau nak lewat, jangan ganggu, dia lagi podcastnya TV. Jadi nggak serius, mana lewat lah, jangan canggung lah. Lambaikan tangan kamera dulu. Oke, sangat itu pemersatu saung. Kalau Tino yang itu di konten lain pemersatu bangsa, kalau Dela pemersatu saung. Buat penyemangat kita di saung. Jadi kedepannya tidak ada lagi apa, tidak ada belum untuk berhenti explore belum, masih lanjut ya. Mungkin itu masih boleh agak jauh. Lah ini belum YouTube kan? Lah AdSense Masih lumayan jauh.
lumayan jauh. Setelah berapa tahun ini? Aduh, tahu. Ini memang jarang-jarang. Kadang-kadang kalau lagi mood kan kita manusia juga kan, lagi mood elok turun, tidak lagi tidak yo. Oh, tidak konsisten. Aku buat konten, misalnya Cak Kidaus. Just setiap malam jam 10 tuh. Itu konsisten tuh. Ah, kalau YouTube Mak Eli tuh. Mak Eli pertama-tama wajib hari Senin dan hari Jumat. Wajib. Jadinya biar ikut algoritma YouTube. Yang konsistensi tadi tuh. Naik agak beranda orang. Kalau kau semut kau. Mana sempat konsisten cuman lagi kurang tahun ini. Agak sedikit. Kau main deweknya. Tidak ada ya. Itulah ada semangat kan. Ya, kurang. Boleh kalau nak diajak Dela boleh. Bangun kan. Galak lah. Dah. Ini udah collab juga sama kawan kita, orang daerah kita, Jokernya pun udah jarang itu, karena tahu loh, orang kan sering. Kalau dia mukul saya tahu. Kalau mukanya susah ditengok, udah lama putih-putih, hitam merah. Kalau untuk kontennya, Tidak, kalau nengok ketemu dia, mungkin kenal kan? kalau ketemu asli dia juga pakai masker. Kalau tidak kenal. Itu kemarin sempat down, sempat banget, langsung pulang. Cuma tidak, itu cobaan biasa tuh sebenarnya. Aku buat dulu Landungers yang lama, konten lama. Oh iya, yang dengar. Ini kita bahas di luar supernatural ya. Kita bahas masalah YouTube. Konten lama aku 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun baru dolar itu ada isi. Baru di sini. Isi terakhir 827.000. Sampai bisa naik ke 1.400.000 baru pajak ditarik. Iya. Akun langsung terblok. Itu 3 tahun konsisten loh. Konsisten tiap hari. Konsisten 3 tahun. Bukan tiap hari, maksudnya konsisten seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu sekali. Jadi kalau kau berapa tahun? Jadi, Tidak semangatnya mulai pas main kok lagi. Kadang orang YouTube tuh malas ini. Gengsi atau malu untuk menawarkan kawan subscribe dulu. Tolong share. Kita kan kalau lah beribu-ribu kali kan bosan loh. Ada rasa malas biar aja ya. Mungkin ada rasa itu. Terus gas. Biar naik lah. Ambo be lagi makan bakso. Mamang bakso tuh lagi main HP. Cuil dikit. Ambo ada itu. Cak itu lah ya itu. Di mana kita tegak ngobrol kayak tukang ojek wae HP. Jangan pakai malu-malu. Kalau tidak, wah, padam gitu, tenggelam gitu dibuat. Ya lah, balik ke artis. Ya, terkenalnya nanti. Yo. Berapa menit Kang? 33. 33. Oke Sananet, jadi kita bersama Ki Ade Kurniawan, bagian tim Supernatural Curup. Kalau memang ada gangguan dari alam goib, dari makhluk halus, boleh kaget di DM ke kita, atau mungkin ada yang kenal langsung sama Ki Ade Kurniawan, boleh langsung DM biar bisa membantu. Tidak ada patokan harga, tidak ada apa-apa, memang murni niat membantu. Kalau tidak dapat uang juga, tidak dapat duit, biar dapat amal kan, gitu. Yang pasti tidak ada patokan. Jadi boleh, atau konten ini ngajak konten boleh, bisa gitu ngajak konten ya. Saya itu terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Jangan YouTube, lupa, ya, Landungers dan Ki Ade Kurniawan. YouTube-nya. Oke. YouTube Ki Ade Kurniawan, namanya Ki Ade Kurniawan. Boleh subscribe juga sanak-sanak net, karena posisinya berapa subscribernya? Aduh, dikit 200-an. 200-an. Tapi murni, tidak dongkrak ada, tidak robot ya. Nah, alhamdulillah lah 200, kita baru 43. Karena baru jalan tuh. Ya, baru jalan seminggu. Oke lah. Makasih banyak, mungkin konten ini bermanfaat bagi yang percaya. Bagi yang tidak percaya, tolong komen, jangan sadis-sadis sih bro. Oke, aku udah kuat tutup aku. Oke lah, terima kasih. Bang, oke. Dah, Ustaz.